Selamat malam saudara, bola liar kembali menggelending ke hadapan Anda. Tak hanya jadi komedi tunggal paling disorot di awal tahun, stand up komedi mensrea Panji Pragiwaksono berbuntut laporan dan aduan ke polisi. Menyebut telah memeriksa saksi dan ahli, Polda Metro Jaya berencana memanggil Panji. Publik terhuyung dalam pro dan kontra. Soal materi komedi, ada yang menuding Panji body shaming dan menista agama. Sebagian lain menilai komedi Panji syarat kritik nan bernas. Muncul pertanyaan, apakah komedi tunggal mensrea yang dibawakan Panji layak dipidanakan? Apa sebaiknya sikap polisi memproses laporan atau sebaliknya menghentikan prosesnya? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Tema malam ini sudah ada diri sejumlah narasumber. Saya menyapa Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam di studio. Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Selamat malam. Yusuf Warsim, anggota Kompolnas. Selamat malam. Selamat malam. Satrio Pepo Pamungkas, dosen Fakultas Film dan Televisi IKJ. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Semi Notas Limboy, komika. Selamat malam, Mas Semi. Asfinawati, dosen STH Indonesia Jentera. Selamat malam. Nova Mujahid, analis senior drone emprit. Selamat malam, Mas Nova. Heri Firmansyah, pakar hukum Universitas Taruma Negara. Selamat malam, Mas Heri. Saya mulai dari Mbak Asvina dulu. Mbak Asvina, apakah dari laporan kepada Panji ini polisi seharusnya memproses atau harusnya dihentikan saja? Kalau menurut saya pasalnya tidak ada lagi tadi soal penodaan agama. Pasal 300 yang dikatakan tadi itu sudah ada Undang-Undang 1 2026 tentang penyesuaian pidana. Kata-kata soal agama yang bisa ditafsirkan membawa penodaan agama baru setelah menggantikan 156A itu sudah diganti. Jadi bahasa yang baru saya bacakan, saya catat supaya saya nggak lupa. Itu orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan. Jadi dia membela orang lain yang didiskriminasi atau mendapatkan permusuhan, bukan agamanya. Itu berbeda sekali dengan konsep penodaan agama. Kalau di Undang-Undang 1 2023 memang ada terhadap agama, kepercayaan. Jadi sudah diganti. Jadi apa yang mau diteruskan? Oh, tidak perlu diteruskan, memang tidak bisa diteruskan. Tidak ada bisa, pasalnya begitu. tidak ada. Arianto, tidak ada. Tapi kenapa pihak kepolisian kemarin sudah melakukan pemeriksaan kepada sejumlah? Ya, ini kan kasus ini kan menimbulkan perdebatan ya. Perdebatan urusan apakah perkara ini bisa diteruskan apa tidak. Polisi itu bertindak apa tidak, itu tergantung dari ada laporan apa tidak. Ada laporan, ada orang melaporkan saksinya ke sudah polisi, diperiksa sih Pak Arianto. Ya, kalau ada orang melaporkan ke polisi bahwa Bapak ini ada tindak pidana, saya merasa dirugikan, diterima oleh polisi. Dan menurut KUHP yang baru, polisi setiap menerima laporan itu wajib untuk menerima dan melakukan tindakan berikutnya berupa penyelidikan. Apabila tidak ditindaklanjuti, pelapor boleh komplain kepada atasannya dan kemudian boleh mengadu apakah ini polisi yang menerima itu melanggar etika apa tidak atau bahkan melanggar pidana. Makanya setiap ada laporan polisi atau itu pengaduan ataupun LP, itu polisi pasti akan langsung bertindak melakukan tindakan penyelidikan pertama kali. Tidak bisa menolak berarti Tidak ya? bisa menolak. Tidak bisa menolak Mbak Asfi? Iya, tidak bisa menolak, diterima, tapi kan kemudian diperiksa dan ternyata ini tidak ada pasalnya kan bisa. Kemudian dihentikan. Dan kalau kita lihat beritanya, kalau berita itu benar klarifikasi ya. Dan ada beberapa kasus klarifikasi, misalnya ada ketua Serikat Buruh pada saat itu, Kasbi, pernah dipanggil juga untuk klarifikasi. Dan kemudian perkara dihentikan gitu. Bahkan kita tahu ada surat perintah penghentian penyidikan. Jadi saya setuju memang setiap orang yang melapor harus diproses, tapi tidak berarti harus dilanjutkan ke penuntutan. Meskipun kan kita lihat sudah diperiksa saksi ahli, kemudian apakah ini bisa dihentikan nanti oleh pihak kepolisian atau gimana? Ya bisa, kan ada gelar perkara gitu ya. Jadi jadi kan yang harus dipahami sebetulnya kepolisian punya sarana, punya wewenang dan punya tugas mendidik masyarakat sebagai asumsinya mereka penegak hukum, harusnya tahu hukum gitu kan. Jadi mereka harus mengajarkan, oke, masyarakat lapor kami terima, tapi tidak berarti semua laporan masyarakat itu bisa kami teruskan karena tidak ada dasarnya. Kan di dalam percakapan hak asasi manusia ada yang namanya ketersinggungan. Jadi ini nggak terjadi di Indonesia saja, di banyak negara. Karena orang tersinggung, orang kemudian mencari pasalnya dan kemudian orang masuk pidana. Ketersinggungan tidak cukup, tentu saja orang boleh tersinggung, itu hak mereka.
mereka berhak untuk melapor, tapi polisi juga punya kewajiban untuk mendidik masyarakat juga untuk mengatakan misalnya ini ada undang-undang baru, sudah tidak ada lagi konsep seperti itu di dalam hukum Indonesia. Jadi dari awal menurut Anda sebenarnya pihak kepolisian bisa langsung menolak tanpa melanjutkan ke pemeriksaan dari saksi dan juga ahli, keterangan ahli. Iya, atau tunggu dulu. Iya, kalau menurut saya dia memang menerima laporan, dicatat gitu ya, surat tanda penerimaan laporan. Tapi bisa saja dengan mekanisme mereka kemudian menutup perkara itu, misalnya dengan gelar perkara. Atau kalau mereka yakin sendiri ya nggak perlu juga gitu kan, karena diasumsikan penegak hukum juga orang yang ahli. Ini kan ada aduan dan juga laporan begitu. Bedanya berpengaruh nggak kira-kira? Ya sebetulnya kan begini, tergantung pasalnya itu pasal aduan atau tidak. Kalau yang digunakan saya baca 300, benar yang 300 atau yang 240 yang tentang kebencian dia bukan aduan. Begitu ya, tapi lagi tadi nggak cocok pasalnya itu dengan perbuatannya. Karena perbuatannya itu sebetulnya mengambil dari pasal 20 ayat 2. Kovenan Hak Sipil Politik yang sudah menjadi hukum Indonesia dengan Undang-Undang 12 2005, yaitu melindungi orang agar tidak ada hate speech ya. Jadi orang mendapatkan ujaran kebencian, serangan karena hanya semata agamanya atau etnisnya atau bangsanya, kebangsaannya. Ya, nggak cocok pasalnya, Mas. Penodaan agama, nggak ada pasalnya yang cocok. Kalau dikatakan nggak ada pasalnya, ya itu kan jelas pasal 300, itu pasal yang baru ya. Ada 242 KUHP, terus ada 243 KUHP. Ini kan delik umum, siapapun bisa melaporkan. Saya mengkoreksi sedikit bahwa bukan tidak ada pasalnya, tetapi diperketat. Artinya dampak. Kita berbicara dampaknya itu seperti apa? Apakah terjadi kerusuhan di dalam masyarakat? Yang nyata. Nah ini penambahannya. Jadi kalau dikatakan nggak ada pasalnya, nggak ada kerusuhannya mungkin, Mbak. Itu yang paling penting. Bahwa kemudian katakanlah saudara Panji ini adalah seorang kreator komika. Saya cuma mau menyampaikan di sini bahwa saya sangat senang dengan demokrasi melalui budaya dan seni. Itu adalah satu cerminan kemajuan satu bangsa, bahwa tidak hanya mengkritik melalui harus demonstrasi, tetapi juga seni dan budaya karena kita kaya. Tapi perlu diingat di sini bahwa ketika kita mengambil materi-materi, yang paling harus kita jaga adalah ada nggak sih yang tersinggung? Kan itu persoalannya. Kan masih ada delik aduannya. Delik aduannya juga masih ada dan itu juga ada di KUHP yang baru. Kemudian ada nggak sih yang tersinggung ketika kita katakanlah seperti ini? Kalau kita mengambil contoh bahwa agama tertentu, terus kemudian karena kita adalah multikultur, kita harus menyadari juga di mana kita hidup. Di sini bukan Amerika, ya kan? Amerika pun itu rasis kok. Saya bilang Amerika nggak rasis, rasis banget justru. Itu yang pengalaman. Nah, kemudian kalau kita berkomedi, yang perlu dijaga kan menurut saya adalah kaum disabel. Ya, ini paling sering nih komika nih. Ini maaf nih, ya kan? Ini sekedar saran saja. Apakah bisa kita masih banyak kok materi-materi yang lebih lucu tanpa harus fisik, body shaming, ya kan? Terus kemudian latar belakang agama. Nah, ini yang paling riskan nih. Karena Indonesia ini kita harus sadari, walaupun Islamnya liberal gitu loh. Tetapi kita harus sadari bahwa Indonesia ini multikultur loh juga. Nah, bahasa-bahasa ini kita harus jaga, apalagi membawa budaya dan kesukuan satu daerah ya. Nah, ini yang harus kita jaga nih teman-teman komika nih. Ketika kemudian kita berinteraksi di depan pekerjaan depan kamera, ya ini harus betul-betul dijaga karena banyak yang menyaksikan. Ada yang mendukung, tetapi ada yang sakit hati, jangan salah. Apalagi katakanlah kalau keterbatasan seseorang. Ya kalau kita tidak mengalami atau bukan keluarga kita yang mengalami keterbatasan, mungkin fine-fine saja. Oh iya bagus, monggo silakan lucu menjadi bang. Dan saya hanya menyampaikan bahwa silakan Anda berkomedi, tetapi ingat yang memiliki kekurangan bukan bahan tertawaan, ya, bukan juga untuk dikasihani.
Tetapi dia harus dimotivasi. Masa sih Anda sebagai komika tidak mampu menarik suatu materi yang lucu tetapi motivasinya ada kepada kaum-kaum itu. Gitu loh. Nah, tetapi kalau Anda sudah bermain-main mentertawakan mereka yang memiliki keterbatasan, itu dari Allah, bos. Bos, jangan deh. Jangan dicoba-coba deh yang begitu. Panji, nekat ya. Nekat. Panji nekat katanya materi menyinggung orang lain. Mas Hemi, kalau nyusun materi gimana dan pandangannya terkait Jadi dengan materi sebenarnya tertawa itu adalah kegiatan paling kejam dari manusia. Jadi ada perasaan superioritas dan sebagainya. Tapi kalau khusus kasus Panji, sebenarnya memang komedi ini harus ada korbannya. Mau nggak mau, tetapi memang yang paling aman biasanya orang menyela dirinya sendiri. Iya. Ya, mengkorbankan dirinya sendiri. Itu materi. Tetapi kalau dia mau punch, sebaiknya dia punch up, nggak punch down. Nah ini kan sebenarnya Panji melakukan punch up. Gibran tuh posisinya oke, mungkin matanya ngantuk ya. Tetapi dia kan wakil presiden. Jadi mungkin di situ ada metafor. Kalau misalnya nonton secara detail show-nya Panji kan dia juga pakai gaya bahasa koreksio di situ. Gibran ngantuk ya. Sorry salah nada. Gibran ngantuk ya. Gitu kan. Artinya dari 1,5 jam Panji ngomong soal body shaming, kalau itu dianggap body shaming, itu hanya satu kata itu. Tetapi gorengannya memang berhari-hari. Nah ketika dikonfirmasi kepada Gibran sendiri, Gibrannya nggak tersinggung katanya ya. Apakah itu bagian dari pencitraan atau apa, ya itu urusan dia lah. Tetapi secara eksplisit dia menyatakan tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Nah, artinya memang dalam komedi kalau dibilang komedi itu harus ada korbannya, harus Pak. Harus ada, kalau enggak kita jadinya ya itu motivasi ya jadinya saling memuji gitu kan. Makanya kalau di grup lawak biasanya ada yang dikorbankan. Kalau di Sri Mulat misalnya Pak Timbul itu kepalanya sampai dipegang-pegang, itu kakek-kakek loh. Kepalanya dipegang-pegang sama Pak Tarzan karena dikorbankan, karena itu temennya. Nah, dalam stand up komedi ini kita mengorbankan tokoh. Dalam hal ini kan tokoh politik. Gibran ini kan walaupun umurnya masih di bawah umur ya karena nggak lulus MK sebenarnya. Itu kan tokoh politik. Ya, walaupun anak Jokowi yang disikat itu bukan anak Jokowinya, tetapi dia tokoh politik, orang nomor 2 di bangsa ini. Artinya dia punya kebijakan, tahu nggak Bapak? APBN kita berapa? 3.000 triliun. Itu sebagian itu ada kuasanya di Gibran, berarti orang penting. Dia adalah pemegang eksekutif tertinggi bersama Prabowo saat ini. Nah orang penting ini dikritik kebijakannya dengan nada-nada yang sedikit ya menggelitik lah. Seperti itu kalau yang pasal yang tentang itu tadi ya, bukan yang penistaan agamanya, penistaan Gibrannya gitu loh. Ya, Jadi ya. menurut saya sebenarnya oke, kita harus membela kaum-kaum difabel iya. Tapi ini jadinya semacam pernyataan juga dari Bapak ini. Apa tuh? Berarti Gibran difabel. Bukan. Jadi gini, saya memberikan contoh, Mas ya, bahwa ini ada pembelajaran. Jadi laporan yang lahir ini kan ada pembelajaran juga bagi komika. Bahwa kemudian kalau kita mengambil materi-materi, ya kan bisa kan materi tidak harus seperti tadi bahwa punch up itu dilakukan lucu. Anda sering juga melakukan untuk gunjingan kepada katakanlah seseorang. Oh iya, punch up ya. Ya. Artinya saya mengkritik kebijakan pemerintah. Oh, kalau kritik kebijakan gini, Mas. Berbeda dengan ranah private. Kalau ranah private itu ada yang keberatan. Untungnya Mas Gibran nggak keberatan dan itu bukan Artinya yang seperti close, Anda dong? katakan, enggak. Yang seperti Anda katakan tadi bahwa Mas Gibran ini dipakai, ya. Itu Mas Gibran enggak bermasalah tentang itu. Udah, kalau Tetapi tapi kalau berbicara Panji ini kan pelaporannya kan bukan dari Mas Gibran. Dari beberapa orang, termasuk ormas Islam, tadi kita juga saksikan kan. Ada ormas Islam juga yang akan melaporkan dan lain sebagainya. Makanya Jadi saya gini, bilang tadi ini di luar kita penistaan agamanya. tidak berbicara konsen pada private Mas Gibran. Kalau Mas Gibran nggak ada masalah. Ya udah, berarti case close untuk yang Gibran. Berarti Ya, tinggal ngomongin nggak soal ada masalah. penistaan Kenapa? agama. Justru Mas Gibran senang kalau Nah, Mas kalau Panji yang soal bisa. penistaan agama, kebetulan saya adalah penonton yang live. Kalau secara kata per kata atau verbatim, sebenarnya Panji nggak bilang, sholat itu nggak penting. Itu mungkin salah. Ya. Betul. Tetapi dia ngomongnya seperti ini.
ada orang yang memilih pemimpin dari sholatnya nggak pernah bolong. Jadi premisnya dulu kita mengerti. Dan dia tambahkan sebenarnya di situ. Emang nggak salah sih, tetapi apakah itu jaminan? Nah dari situ sebenarnya kan. Nah artinya harusnya kalau kita teliti kalimatnya, majas yang dia gunakan, harusnya ya ini tidak jadi masalah juga. Ya gitu. itu pendapatnya siapa? Abang tidak ada ini. penyelewengan Kalau ayat dan terkait persoalan ini nyangkut atau tidak, ini bisa dipidana atau tidak, Mas, itu kan perlu penyelidikan, Mas. Ya, ini kan masuk dalam tahap penyelidikan. Menurut saya ini mengada-ngada karena gini, kalau saya sebut nama aja lah ya, ada politisi yang sebelumnya lebih parah loh Pak, namanya Zulhas. Ketika dia melakukan kampanye, dia benar-benar memelesetkan taihat akhir. Tadinya begini karena ini pendukung 01 jadinya begini. Lalu gara-gara pendukung 01 itu amin, orang setelah walaf dolim nggak amin katanya. Karena ragu-ragu. Nah tetapi itu tidak diperkarakan. Saya tidak mau main what aboutism. Saya tidak mau bermain itu. Tetapi kalau ini diperkarakan dan ini tidak diperkarakan, padahal yang ini adalah lebih soft, udah pasti ini muatannya politis. Makanya berarti Panji adalah tahanan politik. Mas, gitu. Bahwa ketika dan tidak boleh satu orang pun dipidana gara-gara masalah politik. Ya. Karena kalau Zulhas nggak apa-apa, Panji apa-apa, berarti ada muatan politik. Menurut saya, menurut keyakinan saya. Karena ada diskriminasi ya. Iya. Diskriminasi. Jadi artinya gini, kita jangan juga melupakan gini Mas. Ada hak-hak warga negara juga untuk melaporkan. Ini di luar konteks kita berbicara masuk ke ranah private ya. Ada hak-hak masyarakat Indonesia juga melaporkan. Karena equalnya hukum itu tadi. Gitu loh. Bahwa kemudian dia merasa terganggu nuraninya, merasa terusik. Kan ini kebebasan juga. Hak hukum juga kan ada. Sembari kita memikirkan apakah ini melanggar HAM nantinya. Tentu itu by proses. Tapi kalau itu due process of law, tidak bisa dikategorikan HAM. Tidak bisa dikategorikan diskriminatif. Tidak bisa Mas. Kenapa? Karena due process of law. Artinya secara hukum ada yang berkeberatan, ada yang melaporkan, ya diproses. Jangan salahin polisi. Polisi di sini hanya memproses. Ada laporan, dia lihat memenuhi unsur. Nah, kok yang salah polisinya? Baik. Coba Mas Heri, kira-kira apakah unsur pidananya kuat dalam pelaporan terhadap Panji? Ya, mungkin kita akan melihat begini dulu ya. KUHP baru ini kan Undang-Undang 1 tahun 2023. Tadi sudah disampaikan ada juga Undang-Undang Penyesuaian Pidana 1 tahun 2026. Kedua pasal yang dialamatkan kepada Panji ini kan bicara tentang penghinaan terhadap golongan penduduk atau tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan. Nah kalau kita lihat ketentuan ini ada di KUHP lama. Di 156A dulu mungkin mohon izin kasusnya Pak Ahok begitu kan. Kemudian juga ada di dalam pasal 160 dan di situ ada putusan Mahkamah Konstitusi juga yang harus diingat bahwa ketika bicara penghasutan misalnya ini bukan delik formil lagi tapi delik material. Maka perlu ada akibat. Nah ini kan ranah yang kalau dalam konteks hukum harus dibaca secara lengkap ya, komprehensif. Kita tidak hanya menilai apakah ini masuk unsur atau tidak. Karena kalau membaca KUHP dan KUHP itu tidak hanya KUHP saja. Karena itu hanya materialnya. Tapi kita membaca dengan KUHP-nya juga. Nah KUHP di Undang-Undang 20 tahun 2025 itu bahkan pedoman pemidanaan dan lain sebagainya yang diatur dalam KUHP itu disemangatnya dalam KUHP juga diatur hal yang sama. Bahwa bicara tentang penegakan hukum tidak hanya bicara tentang kepastian hukum, tapi ada keadilan. Dan bagaimana melihat keadilan? Tadi misalnya saya ngambil contoh tema yang diambil sama Panji dalam sketsa tunggalnya ini kan bicara tentang mens rea. Nah, ada tidak motivasi yang dilakukan oleh saudara Panji dalam hal itu? Apalagi kalau tadi dikaitkan dengan menghina agama, sedangkan beliau sendiri kan kita tahu Muslim begitu ya. Apakah itu juga bagian dari penghinaan terhadap agamanya sendiri juga menarik untuk kita kaji. Biasanya kan itu dilakukan oleh orang di luar dari keyakinannya. Kemudian hal lain juga yang perlu kita simak adalah ketika kita mengatakan bahwa hal ini salah, kita melihat dari tempusnya, tempus deliktinya. Bahwa kejadian itu di Desember 2025, di mana berlaku efektifnya KUHP yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023 itu adalah 2 Januari 2026. Nah, apakah kemudian
Tempus ini pun menjadi perhatian nantinya. Oke. Bagaimana ketika kita mengatakan bahwa ini adalah delik pidana, perbuatan pidana dengan melihat perbuatan itu diketahui atau perbuatan itu ketika dilakukan. Oke, baik. Coba saya ke Pak Yusuf. Jadi apakah pelaporan terhadap Panji merupakan political trial seperti keyakinan Mas Semi ini ada unsur politiknya? Jangan dijawab dulu, kami segera kembali saudara. Tetap di Bola Liar. Ya, Pak Yusuf, apakah pelaporan terhadap Panji merupakan political trial? Karena berdasarkan keyakinan dari Mas Semi, ini ada unsur politiknya dalam pelaporan ini. Iya, tentu penyelidikan yang sedang dikerjakan pada saat ini, terutama di Polda Metro Jaya yang kita pantau, simpel saja sebenarnya. Yang nggak boleh itu nggak punya dasar. Penyelidik itu bekerja. Nah, kalau prosedurnya kan dia harus ada surat tugas. Dasarnya apa? Kan itu tugas kita Kompolnas. Nah, menanyakan ada laporan. Nah, maka di situ ada dua hal di dalam memprosesnya. Pertama, jangan sampai masyarakat yang menyampaikan dan sedang menggunakan haknya tidak merasa dilayani. Itu tidak boleh. Nah, yang kedua, jangan sampai juga dari pihak yang dituduhkan, kita pakai yang dituduhkan saja, dengan membuat laporan ataupun pengaduan, menganggap ada penyalahgunaan kewenangan. Nah, itu yang kita jaga. Nah, jadi ketika itu dapat dijaga betul oleh penyelidik, nah maka dia akan benar-benar bekerja. Untuk saat ini kan arah kebijakan penegakan hukum Polri itu penegakan hukum yang humanis, akuntabel, dan berkeadilan. Ini yang kita tuntut. Nah, misal nanti, kan ini proses penyelidikan. Itu sebenarnya kan konfirmasi, klarifikasi. Ini benar nggak orang ini nuduh ini? Nah, misal mengatasnamakan kelompok ini, ya perlu juga dikonfirmasi ke kelompoknya. Dikonfirmasi kan boleh klarifikasi. Dan tentunya juga penyelidik kita harap tidak kaku gitu. Oh, termasuk kan, memanggil Mas Panji juga. Nah, itu lagi. Hal wajar. Nah, memanggil itu kan kalau penyelidikan itu sebenarnya tidak dalam konteks pro justisia dipanggil. Itu kan dalam proses kegiatan meminta klarifikasi. Kalau dia tidak datang, ya itu sebenarnya hak dia. Tapi dari sisi materi dia akan mendapatkan kerugian karena sedang dituduhkan dia tidak memklarifikasi. Nah, kalau ini bukan pro justisia, nanti diundang dia datang, tidak klarifikasi, itu hak dia, hak siapapun. Kecuali sudah masuk pro justisia ini penyidikan, punya konsekuensi kalau dia dipanggil tidak hadir. Nah, hanya ketika seseorang dituduhkan tidak mau memberikan klarifikasi, sesungguhnya ada kerugian. Nah, tidak bisa membela diri, menyatakan dan menyangkal bahwa itu tidak benar begitu. Nah, begitu misalnya begitu. Nah, dalam hal ini yang perlu dijaga betul karena arahnya itu penegakan hukum yang humanis. Nah, ketika meminta klarifikasi kepada siapapun, kami sebagai pengawas tentu memastikan bahwa itu humanis. Oke, jadi kalau termasuk penghasutan, pencemaran nama baik, ini cukup nggak konstruksi laporannya sejauh ini? Loh, soal itu kan teknik penyelidikan. Nah, kita tidak boleh mencampuri cukup dan tidak cukup. Yang perlu dijaga, ada masyarakat yang sedang menggunakan haknya melapor, dan kita nggak boleh melarang kamu ngapain lapor. Kamu ngapain memperkarakan ini, kok kamu tidak memperkarakan yang itu. Betul. Kan tidak boleh polisi itu masuk ke situ. Dia dilayani. Nah, tapi dia tidak boleh berpihak. Nah, ketika dia berpihak kepada pelapor, terjadilah nanti penyalahgunaan kewenangan dialami oleh si pihak terlapornya. Itu yang harus dijaga. Oleh karena itu, kita Kompolnas sebagai pengawas dalam hal ini, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang sedang menggunakan haknya itu memang perlu dilakukan dan tidak boleh ditolak sepihak. Prosesnya harus prosedural. Kalau memang nanti tidak cukup bukti, tidak ada unsur, yakin pasti dihentikan penyelidikan. Jadi kan sekarang kita lihat sudah banyak beberapa bermunculan laporan tidak hanya di Jakarta dan juga aduan begitu. Jadi Jawa Timur, Banten juga termasuk begitu. Jadi ini bentuk kriminalisasi atau menurut Anda adalah normal saja? Ini kan kita memahaminya dalam konteks ini penyidik sendiri kan tetap harus memposisikan netral.
kamu prejudice ya sama orang ini, kamu buat laporan. Kan tidak boleh juga begitu gitu. Dia punya hak datang, yang tidak boleh itu penyidik merasa orang ini tidak mendapatkan pelayanan. Nah, ketika ada orang yang tidak merasa dilayani, yakin dia nanti datang ke Kompolnas itu. Pak Kompolnas, kami ngeluh ini, penyidik ini tidak melayani kita. Nah, itu yang pertama, tadi saya ulang. Yang kedua, meskipun ini ada laporan, dianggap si pelapor cukup bukti, perlu klarifikasi. Klarifikasi kepada semua pihak, termasuk kepada ahli. Ini ada Intinya unsurnya Panji atau tidak. memenuhi kalau nanti dipanggil gitu ya. Termasuk kepada ahli komedi untuk menyatakan bahwa ini komedi murni. Oke, baik. Seperti itu. Mas Vina, pertanyaan yang sama. Aduan satu persatu muncul tidak hanya di Jakarta. Jadi Anda sendiri kan tadi mengatakan bahwa tidak ada pasalnya kok gitu. Nah, jadi menurut Anda ini kriminalisasi atau hal yang normal saja? Ada upaya kriminalisasi kah atau Iya, jadi tentu saja orang itu ketika tersinggung dia mau lapor itu hak dia. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah ada pasalnya yang sesuai ya, yang dalam pikiran orang-orang penodaan agama? Saya mau bacakan pasal 622H Undang-Undang 1 2023 tentang KUHP yang baru berlaku. Pasal 4 PNPS 165 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PNPS pasal 4 PNPS itu apa? Penodaan agama. Penodaan agama itu sudah dicabut. Tapi kemudian Undang-Undang 1 2023 ini pasalnya masih ada soal agama. Diperbaiki karena itu memang sepertinya salah ketik. Harusnya agama atau kepercayaan orang salah ketik diperbaiki di dalam Undang-Undang 1 2026 tentang penyempurnaan pidana. Sehingga tadi seperti yang tadi saya bacakan, yang ada subjeknya bukan agama tapi orang lain, golongan atau kelompok, bukan agama. Jadi kalau misalnya polisi ada orang melapor atas penodaan agama diteruskan, ya tidak ada pasalnya melanggar asas legalitas dalam hukum pidana. Tapi kemudian yang kedua, pertanyaannya, apakah semua laporan kepada polisi agar polisi benar perbuatannya harus selalu dilimpahkan kepada kejaksaan? Pasti tidak. Kaesang pada Juli 2017 dilaporkan untuk penodaan agama, nggak lanjut kan? Banyak lagi orang-orang lain. Misalnya kalau saya nggak salah ingat dalam kasus yang lain, Habib Rizik pernah dilaporkan juga sama beberapa kelompok dan tidak naik. Itu menunjukkan, ya betul, saya juga setuju. Tidak semua pelaporan harus ditindaklanjuti dalam arti ya dicatat betul, itu tugas, itu kewajiban. Apakah harus selalu dilimpahkan ke kejaksaan? Ya tidak. Kalau nggak ada pasal nanti polisi malah salah, gitu kan? Jadi laporannya itu nggak sesuai dengan pasal yang ada gitu lah ya. Pasalnya nggak ada. Iya, dan masyarakat tentu saja bukan tugas dia untuk memahami pasal. Saya juga paham. Ya, ketika dia tersinggung itu ekspresi dia, bagus polisi menerima gitu. Supaya menerima tapi harusnya nggak perlu ditindaklanjuti tidak gitu. ditindaklanjuti, tidak dilaporkan, tidak dilimpahkan berkasnya kepada penuntut. Maaf Bu ya, saya bisa luruskan ya. Iya, silakan. Saya perlu luruskan ini karena begini, Ibu ini kan tidak paham mengenai bagaimana prosedur melakukan penyidikan dan sebagainya. Prosedur yang diatur di dalam KUHP ya Bu ya. Kalau ada laporan polisi itu ya masuk gitu, maka prosedur yang pertama kali polisi melakukan penyelidikan. Ya betul Pak, Yang saya namanya setuju. penyelidikan itu apa? Mencari barang alat bukti yang ada, saksi-saksi yang ada untuk menentukan apakah itu ada pidana apa tidak. Betul, karena itu harus setelah, ada penyelidikan. Betul Pak, artinya Penyelidikan setelah itu penyelidik, ya memanggil, tapi bukan memanggil dalam arti prosesnya, mengundang namanya Setuju, untuk cari klarifikasi. Tadi sampaikan Pak Yusuf kan. Iya. Kalau sudah dikumpulkan gitu, ini kan butuh waktu Bu. Kita juga harus panggil Pak Panjinya untuk klarifikasi. Iya, saya tidak. Jangan dikatakan polisi kemudian langsung ini mestinya sudah langsung dilepas gitu. Nah, kalau polisi bekerja gitu kita diprotes sama tadi yang lapor. Saya nggak bilang juga pada hari ini juga harus dilepas, tapi maksudnya tapi penyelidikan jangan itu, begini, Bu. penyelidikan itu kan tafsir Bapak. Saya nggak bilang begitu. Penyelidikan itu adalah menemukan tindak pidananya kan, gitu. Artinya dia belum menjadi tersangka. Ya, intinya orang tindak pidananya ya, belum ada, begitu kan? Penanganan dalam KUHP itu ada step-stepnya gitu Bu. Betul. Jadi bukan langsung kalau kemudian manggil kok dikriminalisasi, jangan gitu. Itu nanti rakyat yang tidak tahu dianggapnya kita itu pilih-pilih itu tadi. Padahal kita kan ya mengumpulkan itu apa tindakan-tindakan. Nanti kalau seandainya ini ada buktinya, pasti nggak cukup, pasti akan dihentikan. Dihentikan di penyelidikan. Tapi kalau kemudian ada, kemudian diteruskan dengan penyidikan, tapi di akhir itu ternyata tidak cukup alat buktinya, dihentikan penyidikan itu. Itu stepnya. Jadi di awal kan saya bilang tadi, ini proses oh, ini ada kasus Panji juga ini bahwa harus klarifikasi. diperiksa. Mungkin Bapak tadi, Bapak tadi tidak mendengarkan bahwa saya bilang juga di awal bahwa dalam kasus seperti ini ya wajar. Tadi ada juga serikat buruh, ketua serikat buruh dipanggil untuk klarifikasi dan kemudian dihentikan.
Artinya yang harus kita pahamkan kepada masyarakat, polisi wajib untuk menerima laporan, tapi dia tidak punya kewajiban untuk meneruskan perkara itu ke penuntut umum. Dari tadi kan saya sudah bilang, Pak, penuntut umum. Kalau penuntut umum kan pasti penyidikan, bukan penyelidikan. Itu kata kunci saya tadi, yang berdasarkan KUHP. Gitu. Jadi kita semua tidak berbeda, Pak. Gitu. Cuma saya mau bilang juga supaya masyarakat tahu bahwa pasal ini sudah tidak ada. Dan bahkan untuk perkara dan kemudian ada logical fallacy juga yang mengatakan begini. Dalam kasus yang lain, kalaupun ada tindak pidana, apakah semua tindak pidana yang benar harus dipindahkan ke pengadilan di luar saya setuju atau tidak? KUHP yang baru mengatakan tidak, ada restoratif justice, ada perjanjian penundaan penuntutan. Jadi memang nggak segampang yang kita pikirkan dalam proses Sudah salah Pak Arianto? Ya itu tadi dari pengertiannya ya. Karena orang yang tidak mengerti persis bagaimana prosedurnya itu tadi ada restorasi justice dan sebagainya. Semangat daripada pidana kita sekarang ini ya Bu ya, tidak semata-mata memenjarakan orang. Ya, betul. Tetapi mencari pemulihan. Ya. Jadi keadilan. Jadi kita makanya ada restorasi justice Kalau itu. dalam konteks Panji ini kan masih penyelidikan. Misal yang ada laporan dari mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah. Kan untuk memastikan ini benar nggak bisa mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah, kan perlu klarifikasi. Klarifikasi. Ternyata misal klarifikasi diundang dari Muhammadiyah atau NI. Ini mereka ini berhak nggak mengatasnamakan itu? Oh tidak. Nah, misal perlu diklarifikasi apakah Muhammadiyah NU tersinggung tidak? Oh tidak. Oh, unsurnya bisa jelas misalkan. Semuanya itu dalam proses penyelidikan itu ini masih klarifikasi. Jadi dalam prosesnya nanti ketika digelar memang tidak ada unsur tindak pidananya, ya yakin itu dihentikan. Tapi kalau itu terlihat tidak ada unsurnya, ditingkatkan ke penyidikan, disitulah saya kembali jangan sampai terjadi penyalahgunaan kewenangan. Itu yang kita jaga. Mas Satrio, komedi dipersoalkan. Dari dulu sebenarnya kan katakanlah Warkop DKI itu juga sudah sering sekali mengkritik kalau bahasa Mas Hemi kan punch up gitu. Memuat pesan politis. Tapi sekarang dipersoalkan. Jadi menurut Anda yang namanya seni stand up komedi dalam hal ini bisa dipidanakan, bisa dipermasalahkan, bisa ditarik ke masalah hukum? Ya, oke. 13 tahun saya mengkaji komedi dari tesis sampai ke disertasi. Jadi berbagai macam film juga sudah saya lihat tentang komedi dan pertunjukan. Benar saya setuju bahwa memang analisis ini bahwa ini kayaknya harus panjang. Bahkan bisa jadi penelitian yang cukup panjang. Karena kita balik lagi ke teori komedi adalah memang komedi itu adalah mematahkan realitas. Jadi bukan realitas, mematahkan realitas. Lucu itu hadir karena, humor itu hadir karena patahnya realitas. Jadi kalau ini dibawa ke ruang realitas ini agak perlu analisis. Karena banyak teori-teori komedi yang didukung oleh 4 teori. Ya. Pertama ada superiority yang tadi disebut sama Mas Sam. Juga bagaimana kekuatan penonton itu adalah superioritas lagi. Bahwa bagaimana penonton punya kuasa penuh ketika dia tertawa. Bahkan dia mewakili yang tadinya tidak terwakili dengan tawanya mereka dia akan bisa superioritas gitu. Terus yang kedua adalah bagaimana keganjilan. Itu adalah yang paling murni dalam konsep teori pendukung komedi. Di mana semua wacana sosial politik dan gejolak-gejolaknya ini terdukung oleh dari dua pihak Pak. Jadi ada si pemberi komedi dan si yang tertawa. Semua terwakili gitu. Terus selanjutnya juga ada bagaimana komunikasi. Di situ William Frey itu bilang dalam bukunya Sweet Madness itu memang setiap komedi terbentangnya ke humor itu pasti ada sodokan. Sodokan itu adalah nilai kritik, nilai segala macam dan itu tidak bisa relasikan dengan realitas. Karena itu akan selalu hadir. Kita bentang pun ataupun sampai adanya komedi itu dilarang, itu akan mengalir seperti air. Ada lubang-lubang kritik yang akan hadir. Dulu waktu zamannya Warkop kan dengan nilai-nilai tersembunyi makna dalam film gitu. Tapi yang kita lihat kan sebenarnya disampaikan oleh Panji di Mens Rea itu tampaknya berdasarkan fakta-fakta juga begitu. Jadi bukan sesuatu yang diumpamakan lagi. Dia menyebut nama, menyebutkan peristiwanya apa.
Karena dalam konsep kesenian kita harus minjem konsep kenyataan, Mbak. Oh, Iya, sama kayak film. Film akan minjem konsep kenyataan untuk jadi cerita yang storytelling. oke. Jadi memang harus punya sesuatu nilai fakta, nilai kondisi sosial, nilai isu dan segala macam untuk dibawakan menjadi sebuah materi. Karena kalau tidak begitu kesenian naratifnya tidak akan berjalan. Jadi menurut Anda bisa tidak komedi kritis itu dipidanakan? Karena kan ini sebenarnya ada pemberi materi, ada penerima materi. Kemudian ada dugaan penghasutan. Apakah para penonton itu bisa dihasut? Nah, makanya tadi saya setuju dengan Bapak bahwa harus ada kajian khusus dengan pakar komedi juga gitu yang memang itu dianalisis karena itu berpengaruh ke bermaknaan. Oke. Jadi kita nggak bisa motong komedinya Mas Panji dalam 1 menit. Kita nggak bisa memotong dalam satu visual. Bahkan kita juga harus melihat apakah pertunjukannya atau memang yang ditayangkan di OTT ini gitu. Kita harus motong yang mana gitu, yang dipersalahkan yang mana. Kalau di tayangan ya berarti kita harus frame by frame. Di mana di situ ada pemeran, ada subjek kedua, subjek ketiga, subjek pertama Mas Panji, subjek kedua adalah penonton yang tertawa. Itu kan aksi reaksi. Di mana kritik itu direspon oleh penonton. Oke. Jadi kita bisa menyalahkan penonton juga dalam kasus analisis ini sebenarnya. Oke, baik. Gitu. Nah itu yang berbahaya. Baik, Mas Nova, sentimen publik sejauh ini bagaimana dengan mensreanya Panji? Kalau sentimen pada mensrea sebenarnya berubah ya. Tadi kami sempat membuat analisa dari 26 Desember sampai 6 Januari dan itu cenderung positif sangat signifikan kepada Panji. Tetapi kemudian ketika kita tarik waktunya menjadi lebih panjang sampai tanggal 22 kemarin, ada kenaikan sentimen negatif terhadap Panji di media sosial. Dan ini rata di hampir semua kanal media sosial. Pemicunya apa, Mas? Saya kira banyak ya. Pada awal-awal memang pemicu utamanya itu adalah tentang body shaming. Itu pertama kali yang keluar. Pernyataan dari Dr. Tompi itu kemudian banyak sekali diamplifikasi oleh netizen di berbagai kanal. Paling kuat di kanal YouTube. Lalu setelah itu pernyataan-pernyataan atau kritik-kritik yang disampaikan terkait agama, ada juga tadi yang mengatasnamakan NU dan Muhammadiyah, lalu kemudian batal kayak gitu, nggak dimakan sama publik, malah dikritisi juga itu dia sebenarnya. Tapi kritik terkait penistaan agama, penilaian ada penistaan agama yang dilakukan oleh Panji, itu kemudian mulai menguat sentimen negatif ya terhadap Panji dari tanggal 9, 10, 11 dan seterusnya. Jadi gradual dia sifatnya. Baik. Nanti dijelaskan lebih detail lagi. Jangan kemana-mana saudara, Bola Liar masih akan segera kembali. So, di positif atau yang negatifnya paling banyak yang enggak organik? Menarik ini. Jadi kalau kita lihat data ini sampai tanggal 6 Januari ya, kami melihat data sebagian besar atau katakanlah lebih dari 90% datanya itu sebenarnya disampaikan oleh akun-akun organik. Apa indikasinya? Ini kita verifikasi orang-orangnya benar. Enggak semuanya, tentu saja kita ambil sampel beberapa. Ini semua orang-orangnya benar, postingan-postingannya juga menarik setiap hari dan seterusnya kayak gitu. Tetapi kalau kita lihat datanya sampai sekarang gitu, kami lihat ada indikasi kenaikan akun-akun tidak organik terutama pada tanggal belasan tuh. Pada tanggal 12, 13 sampai puncaknya menjelang Tretan Muslim dan setelah Tretan Muslim. Panji hadir di sana ya. Dan sebenarnya sentimen negatif pada Panji itu juga disumbang oleh oleh akun-akun yang anorganik ini. Tidak tinggi tentu saja, tidak banyak kami lihat, tetapi narasi yang mereka kembangkan itu kan banyak yang masuk dimakan. Kalau singkat saja, bagaimana Anda mengetahui bahwa ada yang non-organik dalam penilaian negatif terhadap Panji? Beberapa ya. Pertama, narasinya mirip-mirip. Yang kedua, waktu postingnya yang juga tidak jauh berbeda. Lalu yang ketiga, ketika kami kunjungi profilnya, mencurigakan gitu ya. Ada yang tidak ada postingannya atau postingannya nggak nyambung, nggak relevan dengan apa yang disampaikan kritik terhadap Panji. Jadi
out of nowhere gitu tiba-tiba ngomongin tentang Panji kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova. Silakan kembali duduk. Mas Ade, ini adalah data dari Drone Emprit. Meski tadi juga disinggung perubahan data, ada yang positif ke negatif, meluas ternyata ada akun non-organik juga, yang non-organik itu di negatif. Jadi apakah Anda memang melihat ada indikasi kemarahan pendukung Gibran? Anda sendiri marah atau enggak? Kalau terkait Mas Gibran, Mas Gibran kan sudah menyampaikan secara langsung bahwa nggak usah pakai lapor-lapor lah. Tapi kalau Kayak pendukungnya, Mas Gibran kan nggak marah. Ya. Sekarang saya tanya pendukungnya, Mas Ade marah nggak? Pendukungnya ada yang marah, ada juga yang memang mendengarkan Mas Gibran gitu loh. Mas Ade mendengarkan atau ikut marah? Kalau saya sih melihat bahwa ada kekecewaan saya terhadap hal-hal yang dianggap body shaming. Kenapa saya bilang begitu? Itu etika dan menabrak norma sebenarnya. Janganlah. Kalau mau ngejek yang lain aja, sama dengan gini kerja pemerintah gitu loh. Faktanya pemerintah bekerja, kemudian kita menyampaikan dengan guyonan tidak bekerja. Kan ini publik kan nggak semua senang politik. Yang tidak senang politik mengatakan, wah berarti pemerintah nggak kerja dong. Nah ini padahal adalah sebuah candaan. Nah inilah tadi keluar dari empirik tadi, kemarahan publik, bahwa kemudian yang digumbar-gemborkan bahwa pemerintahan kita juga tidak kerja. Utamanya Bapak Prabowo Subianto. Bapak Prabowo itu pasca banjir di Sumbar, itu mendampingi masyarakat, bos. Mana ada presiden dulu begitu, bos. Sampai tidur di sana, bahkan malam tahun baru nggak bersama keluarganya, gitu loh. Jadi keluarga bagi Bapak Prabowo itu adalah korban ini. Pada saat dia datang ke situ. Nah ini hoax kami. Mas Ade, Anda kan punya background hukum begitu. Anda juga pendukung Gibran. Jadi menurut Anda apa materi yang disampaikan oleh Panji setuju nggak kalau dilaporkan saja? Ya, kalau kalau kami sih tidak akan mungkin melaporkan, tetapi saya cuma. Tapi kalau dengan laporan yang ada, paling tidak laporan yang ada ini tentunya kan ini harus berproses. Apakah itu memenuhi unsur atau tidak, itu nanti kita lihat apakah dia memenuhi unsur atau tidak. Kalau dia memenuhi unsur. Kalau dari analisa Anda memenuhi unsur atau tidak? Kalau kategori yang masuk tadi bahwa itu body shaming, itu masuk. Masuk katanya. Untuk body shaming ya. Body shaming ya. Yang body shaming ya, itu. tapi tidak dilaporkan. Body shaming kan nggak dilaporkan, jadi nggak case close juga. Gitu. Ya. Jadi ngapain juga didebatkan? Katanya Gibrannya nggak tersinggung kan? Oh, enggak. Tapi kalau melihat sentimen tadi, Mas Sam, ternyata tapi ada kan juga publik, yang marah ya dengan ada materi. juga, tapi kan ada yang kalau saya juga kan main medsos, saya lihat tagarnya lah. Kalau besoknya dia bilang Panji darurat ide, itu langsung trending topik, ya udah pasti bayaran lah. Nggak mungkin orang baru bangun tidur Panji darurat ide, nggak mungkin kan. Jadi yang negatif berarti itu Anda, sebenarnya udah ada semacam apa? Ya saya bukan menuduh lah ya, tapi saya mendeteksi lah ya. Ini pasti ada yang bayar gitu loh. ada yang bayar dari Iya, karena buzzer lah. negatif. Buzzer ada yang bayar. Ini enggak buzzernya. Enggak gini Mas ya. Kita ini didengarkan seluruh Indonesia. Ini adalah pembelajaran. Kita jangan mengandai-andai. Pembayaran dan lain sebagainya itu adalah fitnah. Nah sekali lagi banyak sekali menjadi korban terhadap fitnah-fitnah ini, Mas. Nah kita harus memberikan pembelajaran kepada publik. Kalau itu belum pasti kita tidak boleh umbar. Bahwa kemudian ada pembayaran ini kan Anda harus buktikan. Ini kita bicara hukum. Ya ada mobilisasi lah. Ya, artinya begitu. Jadi jangan kita Oke, saya minta saya Anda, tarik ada mobilisasi. Kalau mobilisasi itu kan kemudian kalau mobilisasi tepatnya kalau Dan saya bilang ya tepatnya bahwa ini antar pendukung. Ya, empirik tahu di mana sih sebenarnya kantong-kantong netizennya, pendukungnya itu kan ada. Dan nyata gitu loh. Nah itu bukan mobilisasi, tetapi memang pro dan kontra itu selalu begitu. Kita buktikan gini kalau kita bermedia sosial. Kalau kita mengklik sesuatu yang memang itu berita yang kita sukai, maka yang nongol dia terus tuh. Nah seperti itu. Terus malah sebaliknya lawannya misalkan kita klik, maka dia akan ke sana terus tuh. Algoritmanya itu ada. Ya, tapi kalau dari satu kalau Anda mengatakan bahwa ini ada pembayar, enggak, tapi kalau dari satu posting, kalau ada satu posting, ya ada ribuan posting yang mirip-mirip kalimatnya, ya itu dimobilisasi lah. Nah, terus secara sengaja gitu. Saya menyarankan sama Mas juga bahwa begini Mas ya, Anda kan pegiat komedi ya, artinya memang
disitulah Anda hidup. Saya cuma menyarankan satu hal, masa sih tidak ada komedi yang lebih lucu selain body shaming sih? Kan body shaming tadi udah case close. Bukan, selain body shaming. Ini untuk menjaga banyak. Mas. Kalau ke depannya. Mas, sebenarnya saya jadi ragu, Masnya langganan Netflix nggak sih sebenarnya? Nggak. Kalau dilihat itu kebetulan saya kan agak tidak langganan Netflix. Karena, nah itu kan bisa menilai berita-berita nasional aja, Mas. dari 1,5 jam. Ya Panji itu ada ngomongin soal polisi salah dan tangkap. judulnya pun sudah diatur itu, mens rea itu. Iya. Terus Panji ada dari ngomongin situ soal aja kalau fakta persidangan Teddy Minahasa. Ya artinya kalau cuman hanya body shaming itu sebenarnya semacam pengarahan. Kan gini, body shaming. Saya tadi menyinggung dari awal ada body shaming, kemudian ada tentang multikultur, suku-suku yang itu masuk gitu loh. Yang Mas Agama tahu juga Panji masuk body shaming gitu loh. di materi mens rea, ini kita lagi ngomongin mens rea nih. Iya. Itu yang Gibran ngantuk kan? Itu sebenarnya itu kan metafor. Gibran ngantuk ya. Oh sorry, Gibran ngantuk ya. Itu kan menurut Anda. Enggak, tapi menurut hukum apakah itu memenuhi unsur atau tidak? Tapi Itu kan perlu penyelidikan, Mas. Kalau dilaporkan loh. Kembali kan ke itu persoalannya. premis Anda. Sama Jangan dengan hanya body sama shaming. dengan kerja nyata pemerintah. Ya kan? Kerja nyata pemerintah melakukan pekerjaan terus kita umbar kepada masyarakat dengan candaan bahwa pemerintah nggak kerja. Ini yang soe kalau gue bilang. Nah gitu ini loh. ini kan soal body shaming dulu nih kok jadi soal kerja begini pemerintah. Mas. Mens rea ini kalau kita tonton, Anda bilang tadi bahwa kalau kita tonton itu kan harus utuh. Ya. Di dalam ini Mas, selain body shaming ada terkait menyinggung yang tersinggung terkait agama, ini ada saranya Mas. Kalau kita lihat coba deh. Ya kan saya juga nonton. Walaupun saya nontonnya di handphone karena saya nggak punya Netflix kan. Oh berarti nonton bajakan dong? Iya. Berarti itu melanggar hukum juga. Potongan kan? Potongan-potongan. Di mana potongan-potongan ini kita satukan, kita lihat. Oh iya ya. Oh kita analisa. Oh iya ya. Beliau Seperti sendiri itu, Mas. udah mengakui bahwa dia nontonnya dari potongan-potongan. Berarti ya coba habis ini mungkin nanti saya pinjamkan akun Netflix saya. Ya, dipinjamkan nanti aja, Mas. ditonton aja. Ya. Dilihat lah ya. Sebenarnya yang porsi body shamingnya itu berapa detik di situ dari 1,5 jamnya gitu loh. Iya. Jadi jangan sampai konteksnya berubah karena sebenarnya dari keseluruhan show itu banyak yang dibahas. Oke. Mas Nova, apakah yang ribut di panggung ini merepresentasikan keributan netizen? Lalu kemudian tadi ada menyinggung soal buzzer. Kan tadi Anda mengatakan bahwa di negatif itu banyak akun-akun yang tidak organik. Ya. Nah, nggak organik maksud Anda to the point-nya apa Mas? Tidak organik itu ya tentu saja dalam definisi sekarang buzzer, katakan seperti itu. Orang yang dikoordinasikan, ada koordinasi, ada narasi yang terstruktur, narasi yang terencana kayak gitu. Ya seperti itu. Jadi memang ada indikasi seperti itu, ada indikasi pengerahan buzzer, meskipun saya lihat memang tidak terlalu banyak, tidak terlalu tinggi. Tetapi meskipun tidak terlalu tinggi, ketika dia berulang narasinya disampaikan di media sosial, biasanya itu kena tuh sama yang lain. Dan apalagi ketika narasi itu kemudian loncat dari satu kanal media sosial ke kanal media sosial lainnya, itu menjadi kemudian publik akan menghubungkan, jadi kalau dari awal, misalkan dari awalnya kita katakan Panji darurat ide, ketika itu sudah menjadi trending, ketika itu sudah dikonsumsi oleh banyak orang kemudian akan menghubungkan dengan yang lainnya. Misalkan Toraja, misalkan Panji dengan Anies, dan seterusnya itu jadinya kemana-mana kayak gitu. Oke, baik. Jadi, ya, kayak gitu. Nah, lalu satu lagi. Tadi apakah ini merepresentasikan apa yang terjadi di media sosial, perdebatan seperti ini? Oh iya, ada yang positif pada Panji, ada yang positif pada Mas Gibran, ada juga yang negatif pada dua-duanya. Ngapain sih hal seperti ini diributkan kayak gitu? Apalagi sampai masuk ke ranah hukum. Kasian dong komika-komika gitu. Oke, Mas Satrio, bagaimana membedakan materi komedi yang mengkritik dengan menghina? Apakah komedi memang harus santun? Nanti dijawab Bola Liar. Masih akan segera kembali. Ya, dari Mas Satrio, apakah komedi itu harus santun?
Ya, oke. Saya setuju dengan pendapat bahwa memang negara kita adalah negara penuh dengan norma-norma dan segala macam adat istiadat yang terjadi. Kita lihat Warkop DKI itu sangat santun menurut saya di eranya dia. Dia paham betul, dia cerdas betul menyembunyikan kritik sosial melalui peran-peran. Kalau di tesis saya dia menyimpan dengan peran orang gila. Padahal itu adalah kritik terhadap pemerintah. Jadi hanya orang gila lah yang bisa dihina. Hanya orang gila lah yang bisa dikatakan bahwa dia dengan kekurangannya dan lain-lain. Nah, dia menyimpan itu, menyembunyikan itu. Itu adalah salah satu bagaimana komedi yang beretika dan santun. Tapi itu kritiknya sebenarnya keras sekali. Sangat keras sekali. Kalau semua saja paham dengan teori komedi, itu pasti akan terbuka cara berpikir melihat kritik itu jelas. Nah, tadi soal bagaimana masalah body shaming, masalah Mas Gibran tuh kayaknya tahu betul teknik komedi. Di teknik komedi 45 yang dijelaskan oleh Berger itu bahwa ada namanya karikatur. Ada namanya slapstick dan lain-lain, banyak banget gitu ya. Nah, Panji itu melakukan teknik karikatur. Di mana di situ adanya negative space dalam wajah, dalam menunjukkan bahwa dia harus menunjuk mulutnya dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya teknik yang akhirnya kalau orang paham itu sebenarnya tidak harus perlu merasa dibebani gitu, karena memang itu adalah sebuah teknik gitu, dan itu bukan kenyataan sebenarnya, itu hanya panggung komedi. Jadi menurut Anda memang Panji sedang berkomedi Dan Panji tahu betul, mengkritik tapi tidak menghina. Betul, dan Dari karena ilmu dia komedi, sangat ya? tahu betul teknik, sangat tahu betul teknik ketika kita membongkarnya secara teori teknik komedi. Oke. Gitu. Tapi Gibran juga paham kalau kata Mas Satrio. ya Panji paham. juga nggak ada maksud. Ya paham, cuman kan gini, ini kan ada pendukung nih. Tadi kan ditanyakan, saya setuju atau tidak. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Oke. Kalau saya melihatnya bahwa kalau ini memang bisa membuat saudara Panji itu banyak yang nonton karena menyinggung Mas Gibran, ya come on, nggak masalah. Kami pun mengikuti tentu arahan Mas Gibran kan. Wah, nggak usah dilaporin. Ya tentunya teman-teman yang misalkan tidak sepakat dengan itu kan kami berikan menyampaikan satu tentunya pemahaman hukum bahwa ini nggak bisa, ini bukan delik murni, ini delik aduan, Mas Gibran yang harus melaporkan. Sehingga ini akan hilang dengan sendirinya. Tetapi apapun itu, itulah yang saya katakan tadi. Para pendukung ini kan masyarakat Indonesia ini kan kita nggak tahu nih apa yang ada. Ketika dia merasa ini sudah mengusik nuraninya, tentu harus dia melakukan sesuatu, haknya dia sebagai warga negara melaporkan. Apalagi ini kemarin saya lihat ada satu lagi yang belum jawab tuh. Ada yang menyampaikan bahwa bila 2 kali 24 jam tidak meminta maaf kepada Pak Muslimin, maka dia akan laporkan. Mungkin besok tuh ada laporan lagi masuk. Nah ini kan mengusik, artinya mengusik masyarakat Indonesia ya yang merasa bahwa ini nggak pantas, ini tidak patut. Nah kepantasan dan kepatutan ini tadi, ini yang perlu dijaga kepada teman-teman komika. Kalau mau kritik pemerintahan sepanjang itu bukan hoaks, ya jangan di-hoaks-hoakin deh, jangan deh. Artinya kita juga jadi apaan sih ini? Jadi nggak lucu banget, enggak. Yang lucu justru perbuatan dia yang harus dipidana, kan itu persoalannya. Jadi Mas Heri bagaimana membedakan kritik dengan penghinaan? Kalau Anda waktu nonton Anda melihat Panji sedang mengkritik penguasa atau sedang menghina? Saya menjawabnya dari pernyataan Pak Prabowo ya, bahwa kita ini berdasarkan satu penelitian dianggap bangsa yang berbahagia. Jadi kalau berbahagia menurut saya harusnya tidak tersinggung. Nah saya mungkin tidak merasa pada saat itu ketersinggungan karena saya tidak yang dibicarakan dalam konteks itu ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan realitas yang saya rasakan. Saya izin menjawab juga dalam beberapa catatan tadi agar malam ini bisa tidur nyenyak nih Mbak. Kalau enggak, nggak bisa tidur nyenyak. Saya ingin menilai begini bahwa apakah apa yang dilakukan oleh Panji itu kemudian dianggap di stand up comedy kan, sorry kalau saya salah ya Bang ya, bahwa diangkat dari idenya itu adalah keresahan. Nah apakah keresahan ini dianggap ide murninya Panji atau kemudian dikaitkan dengan dia terafiliasi dengan tokoh politik, mendapatkan keuntungan ekonomi? Kalau jokes itu dilemparkan juga oleh orang lain di tongkrongan, apa juga akan dilaporkan?
Nah, ini penting juga untuk menilainya dari substantif tadi, karena dalam KUHP juga ada penilaian dalam konteks melihat dari sikap batin si pembuat pelaku tindak pidana itu seperti apa, bahkan riwayat hidupnya, lingkungan sosialnya seperti apa, itu juga harus diperhatikan dalam konteks pedoman pemidanaan. Kemudian dalam konteks yang lain, saya juga ingin mengatakan bahwa saya tadi membayangkan apakah untuk menilai ini benar atau tidak, tadi ada yang melontarkan ada ahli yang menilai itu ya. Apakah kemudian perlu ada dewan kehormatan atau dewan etik di stand up komedian begitu? Apakah ini akhirnya sesuatu yang harusnya tidak serius harus dibuat serius juga? Apa bedanya lawakan dengan keseriusan? Bahkan kadang yang harus serius kita lawak gitu kan. Ini juga menurut saya kritik yang saya rasakan secara pribadi begitu ya. Saya tidak tahu nilai benar apa enggak, karena bola liarnya sekarang ada di penyidik. Nah, penyidiklah yang akan kemudian berhak menilai apakah ini masuk dalam kategori tadi. Tapi dalam pembuktian itu ada seni, Mbak Ilona. Bahwa dalam seni membuktikan itu ada tafsirnya juga. Nah, saya khawatir ketika ini dijatuhkan pada konsep bahwa ini adalah pertanggungjawaban pidana karena masuk ranah pidana, karena yang diambil adalah orang-orang yang berpikiran sama tadi, bahwa ini adalah bagian dari perbuatan pidana. Tapi kalau dalam konteks yang a contrario menyatakan itu, pasti juga akan berseberangan tentu sampai kiamat H-1 saya rasa nggak akan ketemu kan begitu. Kemudian tadi harusnya Panji sudah berhitung apa yang dibicarakan ini hal yang sangat sensitif dari segi pejabat publik, bicara tentang politik, bicara tentang agama, itu sangat sensitif dan harusnya dia sudah berhitung dengan itu semua ya. Tapi saya nggak tahu orangnya masih di sini apa sudah luar ya. Kemudian ada juga yang berkata kalau ini tidak mau ada ketersinggungan, lawan narasi dengan narasi. Saya juga sempat melihat Pak Mas Gibran itu ya bertemu dengan komika yang lain juga membuat satu statement video. Saya rasa kalau itu yang dimaksudkan sudah selesai. Tidak ada lagi unsur pidana di sana. Kalau saya melihat itu ya, bukan berarti saya pendukung Panji Pragiwaksono begitu ya. Tapi saya melihatnya mencoba dari sisi netral di jalan yang tepat saja begitu. Kemudian bahwa hukum pidana itu harus ada lex serta, lex scripta, lex stricta. Nah, dalam beberapa pasal tadi banyak memang yang boleh saya katakan ada tafsir-tafsir yang berbeda. Bahkan pernyataan tadi pun harus dilihat secara konkret. Jangan sampai ada fakta material yang diselundupkan, yang dilenyapkan, yang dihilangkan. Sehingga hasil akhirnya nggak bisa kita nilai. Nah, ini yang harusnya tadi dilihat pernyataannya apa yang dikatakan demikian. Apakah pernyataan Panji yang berkaitan dengan hal tersebut memang memenuhi unsur pidana atau tidak. Nah, kemudian juga saya sempat mencatat ada salah penyampaian saja dari Mas Panji ya ketika mengutip ada seorang pejabat, mantan pejabat yang ditangkap ditemukan uang dan emas di rumahnya. Itu bukan institusi yang dimaksud, tapi dia salah menyebutkan dan itu sudah diklarifikasi dan selesai. Sejauh ini selesai. Jadi tidak ada juga pelaporan pidana terkait hal itu, padahal itu menurut saya penting sekali kan menyebutkan salah institusi dalam lembaga negara, walaupun dalam konteks lembaga negara sekarang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan tidak bisa diajukan ke muka pengadilan dengan dasar katakanlah merendahkan martabat dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir menurut saya menarik juga melihat polarisasi pelaporan ini ya. Pelaporan pertama kan kalau saya nggak salah mencatut nama organisasi masyarakat Islam dan kemudian clean and clear disampaikan itu tidak terafiliasi. Kemudian ini disambung lagi dengan bicara tentang keagamaan. Jadi rasa-rasanya memang saya tidak mengatakan ini jadi target operasi ya, tapi sepertinya ini akan terus-menerus menjadi bola panas dan bola liar kalau kemudian pihak penyidik tidak segera menentukan. Kalau proses penyelidikan kan berarti masih diduga, Mbak Ilona. Tapi ketika sudah masuk kepada proses penyidikan, berarti ini sudah terang tindak pidananya, tinggal menentukan siapa tersangkanya dan menemukan tersangkanya. Kira-kira begitu Pak Yusuf, seperti yang disampaikan dikhawatirkan akan menjadi bola liar. Jadi apa patokan oleh pihak kepolisian untuk memutus menilai perkara ini? Ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran? Ada kode etik atau tidak? Ya, kita menggarisbawahi yang ada sekelompok masyarakat yang sedang menggunakan haknya. Artinya masyarakat ini menaruh kepercayaan, melembagakan ketika ada permasalahan yang dia lihat ke proses hukum. Nah, tentu penyelidik kan dalam hal ini sifatnya normatif, ada laporan, aduan dicatat dan diproses. Nah, soal apakah nanti akan punya dampak dengan
kehidupan sosial apabila ini tidak diproses, itu tentu itu yang kita pastikan penyidik tidak dalam bekerja demikian. Dia menerima laporan, diproses. Nah, kita juga tidak bisa membayangkan, katakanlah yang sudah ditayangkan di Netflix ini pada saat ini tidak ada laporan. Oke. Apakah di kemudian hari juga tidak akan ada laporan? Ini kan proses berjalan terus. Namanya sekarang ini zaman digital, ya jejaknya itu tidak sulit untuk dihapus. Nah, kebetulan saat ini masyarakat itu menggunakan haknya. Nah, yang kedua, nah prosesnya ini kami pastikan penyidik ini sebenarnya bekerja keras dia. Di sini profesionalisme itu dituntut karena sesungguhnya yang mau dicari ini kan fakta ada peristiwa pidana atau tidak di dalam 2 jam ngomongnya Panji ini di komedi itu. Tapi kan unsur-unsur pelapornya ini berlatar belakang berbeda. Oke. Ada yang sementara ini berlatar belakang SARA. Nah, tentu yang dicari apakah ada fakta penghasutan dengan latar belakang SARA ini. Nah, dimintakanlah klarifikasi kepada ahli. Nah, termasuk ya kita dorong nanti juga ahli yang komedi juga bisa dimintakan. Nah, semua rangkaian ini dimintakanlah klarifikasi kepada yang dituduhkan. Oke. Pada saat dimintakan klarifikasi ini sedikit mengimajinasi teknik. Tentu yang disodorkan ke terlapor ini menurut ini pelapor ini. Nah, menurut saudara bagaimana ini? Nah, kalau ditayangkan 2 jam yang ditayangkan itu kan tidak mungkin itu. Oke. Nah, berarti yang dilakukan penyidik nanti itu bisa masuk ke abuse of power yang yang dimaksud oleh masyarakat yang menggunakan hak itu yang paling utama dulu. Nah, itu oke. Katakanlah naik unsur, ada unsurnya terus naik ditingkatkan ke penyidikannya. Kan harus ada SPDP. Surat dimulai penyidikan itu harus diberikan ke jaksa. Nanti dilimpahkan ke jaksa itu selesai berkas. Belum tentu juga jaksa mengiyakan. Tapi dari materi Panji, Teddy Minahasa juga jadi bahan materi. Ini polisi tersinggung atau tidak dan akan memengaruhi proses penyelidikan? Nanti dijawab Pak, kami segera kembali saudara. Teddy Minahasa masuk materi Panji, polisi tersinggung atau tidak dan apakah akan memengaruhi penyelidikan? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan dalam pantauan kita, khususnya di Polda Metro Jaya ini, penyelidikan yang dikerjakan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini sekali lagi karena didasarkan menerima pengaduan dan laporan. Artinya tidak didasarkan oleh pertanyaan-pertanyaan, ada asumsi-asumsi ketersinggungan. Nah, jadi itu sudah sangat jelas itu penyampaian penyidik itu sangat jelas karena ada pengaduan, ada laporan dan ini tentu diproses. Nah, itu tadi 2 jam apa yang disampaikan di dalam stand komedinya Panji ini, katakanlah sekarang tidak ada laporan, tidak bisa menjamin di kemudian hari ketika itu tetap menjadi jejak digital akan menjadi laporan karena cara orang merespon terhadap fakta-fakta meskipun dikatakan tadi dia mematahkan realitas, nah orang yang mempermasalahkan itu karena menganggapnya ada fakta gitu. Nah, menganggapnya ada fakta. Apakah benar fakta itu? Inilah diuji di dalam penyelidikan. Baik. Mbak Asvina, ini masih on track nggak menurut Anda di penyelidikan kasus Panji? Kalau penyelidikan masih. Tapi kalau sampai penyidikan aneh. Karena begini, tadi saya mau ngomentar ini sebenarnya sudah ada head spin. Jadi head spin itu sebetulnya orang-orang yang nonton pertama tidak tersinggung, orang berikutnya nonton tersinggung. Kenapa? Karena dipotong-potong dan kemudian ada yang namanya, kalau kita pakai logika itu namanya straw man. Dia menyimpulkan orang ngomong, dimaknai sendiri, kemudian di-smash sebagai sesuatu yang negatif. Tentu saja ketika pakai narasi itu orang nontonnya 1 menit, 2 menit akan langsung marah. Hanya melihat itu tanpa konteks keseluruhan. Nah, dan kalau kita mengikuti, kalau kependegakan hukum mengikuti pendapat publik, itu namanya trial by mob oleh kerumunan. Trial by mob oleh kerumunan. Saya sangat berharap Polri tidak akan terjebak ke dalam hal tersebut. Karena itu artinya ini bukan hanya kasusnya Panji. Ini pertaruhan demokrasi dan nasib semua orang.
tinggal tunggu satu-satu aja kalau kita bisa dipidana hanya karena ada orang marah. Tinggal banyak-banyakan masa aja kan, tinggal ganti-gantian aja masuk penjara. Rawan trial by mob katanya, gimana? Ya, semangat dari polisi sekarang ya, Bu, akan melakukan tugas dengan secara profesional. Ini kasus ini memang sangat rumit karena apa? Kasus sengketa itu ya, itu lebih rumit daripada kasus pembunuhan. Gampang sekali itu. Karena apa? Ini begitu sengketa sudah muncul para pakar-pakar membantu yang sini membantu yang sini. Nah, dalam hal menyelesaikan kayak gini nih, biasanya kita nyari mana sih yang benar? Carilah saksi ahli. Kayak gitu kan ya. Tapi celakanya saksi ahli itu kita datangkan 5 beda-beda ini, dua-dua ini. Makanya itu sekarang ya polisi, apalagi pakai KUHP yang baru ini, pengawasan daripada antar satuan itu lebih ketat. Tidak seperti dulu. Jadi sekarang ya polisi sangat diawasi oleh jaksa mulai dari tahap penyidikan. Jadi dalam hal ini maka polisi pasti ini akan menyelesaikan dari penyelidikan dulu, memanggil semua saksi yang ada, yang lengkap untuk nanti digelar, dan kira-kira ini masuk penyidikan apa tidak, itulah baru itu menentukan itu terus apa tidak. Jadi kita tidak tergantung dari mob kesana ke sini, tapi secara profesional sesuai dengan prosedur yang sudah diatur dalam KUHP yang baru. Oke, baik. Bang Sam, jadi pelaporan Panji membahayakan kebebasan berekspresi tidak? Lalu kemudian mungkin perlu dewan kode etik mungkin yang tadi disampaikan. Apakah jadi khawatir membawakan materi dengan kasus ini? Kalau ada Dewan Kode Etik itu nanti Warung Madura ada kode etiknya lagi, Warteg ada kode etiknya lagi, terlalu banyak lah, bangsa ini masalahnya banyak. Jangan-jangan nanti yang dipenjarain komedian semua, koruptornya malah di luar gitu kan. Jadi gini loh, ini kalau saya melihatnya gini loh. Kalau dalam wayang itu ada gareng, ada cepot, atau bagong, ada petruk, ada dawala, dia itu bisa keluar pattern. Kalau Arjuna, Bima itu omongannya harus gitu. Arjuna itu matinya harus gimana, Gatot Kaca matinya harus gimana. Tapi kalau cepot itu bisa keluar pattern. Dan Punakawan ini itulah komedian. Dia menjadi suara masyarakat kepada penguasa. Kalau abang ini kan suara penguasa kepada masyarakat, ya kan? Kalau saya suara masyarakat kepada penguasa, dengerin kata-kata Panji. Semuanya itu ngomong, inilah pemerintah, tidak ada yang menghasut. Panji berkata kepada pemerintah, saya berkata kepada pemerintah, kepada penguasa, didengarkan yang lain. Kalau abang ini berkata atas nama penguasa, nggak tahu dekat atau enggaknya itu kan klaim dia, gitu kan? Nah seperti itu, jadi kalau menurut saya ya, menurut keyakinan saya, jadi menurut keyakinan saya itulah, jadi jadilah suara masyarakat kepada penguasa, bukan suara penguasa kepada masyarakat. Itu. Oke, Mas Ade, apakah kasus dari Panji bisa bisa menjadi presiden buruk terhadap kebebasan berekspresi? Sepanjang itu, sekali lagi saya garis bawahi bahwa kalau dia memasuki ranah private, kalau ada yang keberatan, maka tentu pertanyaannya, polisi bakal periksa Panji, komedi bisa dipidana? Bisa. Sepanjang itu masuk ke ranah private, katakanlah saya tidak terima, saya bisa melaporkan kok. Anda mau bercandain saya, hak saya juga, saya nggak mau bercanda. Kan itu persoalannya yang terjadi di masyarakat. Bahwa kemudian saudara mau bercanda, saya tidak bercanda. Saya menganggap Anda serius, saya laporkan. Private. Nah ketika itu masuk ranah private, pasti bisa dipidana. Tetapi kalau itu kebebasan berekspresi, terus kemudian mengkritik pemerintahan, yang saya seolah-olah dekat dengan pemerintah lagi tadi kan, nah, artinya saya dekat dengan hukum. Artinya penegakan hukum, ya tidak bisa juga kita indahkan itu kepada masyarakat luas. Baik, Mas Satrio, pertanyaan yang sama, kasus Panji bisa menjadi presiden buruk terhadap kebebasan berekspresi? Ya, saya melihat bahwa ada yang menarik dari pertunjukan ini di waktu 1 jam 33 menit. Panji itu sudah sadar betul tentang kondisi dialog ini sebenarnya. Dia bilang bahwa pasti banyak orang yang tidak mengerti arti komedi ini. Dia mengatakan itu. Dia sudah paham betul pasti akan ada gelombang-gelombang ini yang akan dilakukan pada diskusi dan lain-lain ataupun tuntutan dan lain-lain. Nah, menurut saya selama komedi itu dan tawa itu belum dilarang, itu akan terus mengalir tetesan-tetesan kritik. Tidak akan pernah bisa dibendung. Karena basic komedi adalah lahir sejak Romawi dan Yunani itu lahir karena kritik.
Oke, baik. Tambah dong satu lagi. Dikit aja, singkat. Dikit Apa, aja Bang? ya. Dikit aja. Jadi memang yang harus dijamin adalah kebebasan berpendapat. Tapi yang tidak dijamin itu kebebasan setelah berpendapat. Mas Nova, jadi kalau dari sentimen publik sendiri melihat kasus ini, apakah mereka menilai mengancam kebebasan berpendapat? Terganggu nggak kira-kira? Itu narasi yang cukup kuat sebenarnya di media sosial. Oke. Narasi kebebasan berpendapat tentang masa depan demokrasi dan sebagainya. Itu justru justru kritik-kritik yang pertama kali dijawab dan dilontarkan kepada para pendukung Oke. Pak Gibran. Oke, baik. Soal ini singkat saja, Mas Heri, kebebasan berpendapat terancam atau tidak? Perlu dipidana atau enggak kira-kira? Menurut saya ini edukasi saja ya, tidak perlu masuk ke ranah yang lebih serius pidana. Tapi kalaupun ini sampai dipidana di ujungnya nanti, bukan harapan saya pribadi begitu ya. Mungkin Bang Semi bisa pindah kembali lagi ke Krispatih kali ya. Tapi bagi saya penekanan saya begini, bahwa ini adalah tafsir dan interpretasi. Ini beda dengan delik kejahatan pembunuhan. Clear kita nggak ada perdebatan. Tapi kalau ini masih ada ruang yang memang bisa kita perdebatkan begitu, dan mudah-mudahan perdebatannya untuk keadilan. Oke, baik. Terima kasih seluruh narasumber yang telah bergabung di Bola Liar. Dengan demikian saudara, saya mahasiswa Tarigan pamit. Sampai jumpa minggu depan.